Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Para pemirsa, bertemu lagi bersama kami dalam program Tanya Kiai. Sudah hadir bersama kami Kiai Nurizzain Tibyan. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas persoalan teraktual di mana menjelang hari raya Idul Adha yang menjadi ibadah umat muslim, yaitu kurban. Nah, sebenarnya kurban itu waktunya sejak kapan? Apakah boleh sebelum atau di malam hari rayanya, atau sejak kapan sampai kapan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang tertera di kitab-kitab fikih itu dijelaskan bahwa awal waktu bolehnya menyembelih kurban itu adalah setelah melaksanakan sholat Idul Adha beserta dua khutbahnya. Sekedar waktu melaksanakan dua hal tersebut, maka kurban sudah mulai bisa disembelih sampai akhir tasyrik, yaitu tanggal 13 bulan Dzulhijjah sampai tenggelamnya matahari. Berarti 4 hari, 10, 11, 12, 13, Ya. 15. Berarti setelah itu tidak diikat, misalkan banyak kurbannya nih Kiai. Jadi ada sebagian orang yang mewakilkan, biasanya masyarakat begitu, pasrah kepada seorang kiai untuk menyerahkan hewan kurbannya kepada seorang kiai atau pesantren. Ya. Dan itu banyak, sehingga setiap satu hari tidak bisa melaksanakan sesuai dengan banyaknya kurban sampai keluar dari batas. Saya Gimana? kira bisa lah. Oh, harus Karena datang. tidak harus siang hari. Oh. Ada ulama yang menyatakan ya malam hari itu pada dasarnya makruh sebetulnya. Ada yang ulama yang mengatakan menyembelih di malam hari itu makruh. Tapi kalau kondisinya darurat, artinya Banyak lah. disembelih semua di siang hari akhirnya nggak dapat, Boleh. maka Boleh ya. boleh di malam. Berarti mungkin lah masih ya. Masih mungkin karena tidak 4 hari itu kan waktu yang sangat luas ya. dan mungkin penyembelihannya kan tidak harus satu orang, Oh iya. ada banyak orang. Ya. Dan kurban ini tentunya harus sehat ya. Nah, Iya, bulan-bulan sekarang ini di akhir beberapa bulan terakhir, nah ini ada banyak gejala penyakit PMK. Jadi penyakit mulut dan kaki, di mana para peternak mengeluhkan hewan ternaknya berupa sapi umumnya itu ada penyakit di mulutnya berliur dan kakinya, kukunya mengkelupas. Itu apakah masih masuk memenuhi syarat sebagai hewan kurban? Ya, ya ada beberapa kajian, terutama dari lembaga PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Beliau menghadirkan sejumlah ahli dari kedokteran dan akhirnya menyampaikan satu keputusan bahwa hewan yang sudah terkena PMK, penyakit mulut dan kuku, baik kategorinya itu klinis ringan, gejala klinis yang ringan, atau bahkan sampai yang berat, itu sama-sama tidak sah untuk dijadikan kurban. Ya karena memang masuk kategori aib. Termasuk aib ya. Ya, Oke. dalam nas hadis itu ada 4 arba'un la tujzi'u fil adhahi. Ada 4 hewan yang memang tidak cukup untuk dijadikan kurban. Yang pertama al-aura, al-bayyinu aurha, yaitu hewan yang picek, apalagi buta. Iya. Yang nyata-nyata picek. Kemudian yang kedua itu al-maridah, al-bayyini maraduha, sakit yang nampak sakitnya. Nah masalahnya sekarang dalam penelitian dan informasi dari ahli khibrah, kalau bahasanya fikih itu tim ahli profesional, yaitu hewan yang terjangkit PMK ini walaupun kategorinya klinis ringan itu sudah masuk kategori aib yang masuk di dalam kitab-kitab fikih itu, yang akhirnya tidak mengesahkan. Karena termasuk dari tanda-tanda ketika hewan kena PMK ringan itu, salah satunya adalah dia akan
nafsu makan akan kurang. Iya, karena memang dia Ya. ada gangguan di Ya, mulutnya. kemudian ada lesi di bagian Lidah. mulut ini, gusi di bagian lidah, macam-macam. Kemudian juga ada informasi bahwa akan mengurangi berat badan dari 1 sampai 2 kg Per hari. Itu terserah penanganannya itu. Jadi kalau sampai pada hari penyembelihan penyakit itu belum sembuh, maka ya tidak bisa. Tidak bisa dijadikan kurban Ya, ini. lebih baik kalau masih jauh-jauh hari diobati dulu. Sekarang kan bisa diobati dengan iya, model-model jamu-jamu herbal. Ya. Atau kalau memang apa namanya sudah kadung beli misalkan Iya. untuk 7 orang, ini tanpa membahas nadar Kiai, tapi hanya meniatkan. Niat itu bukan nadar. Ya, meniatkan bahwa akan berkorban dengan sapi. Tiba-tiba ada penyakit, lah itu bisa diganti masih. Kalau masih bisa karena masih belum dinadarkan. Baru niat. Oh ya, nadar ini maksudnya sebagian orang ada yang mengatakan pokok mempublikasikan kepada orang itu nadar. Ya, nadar itu pernyataan. Kalau dalam fikih itu walau nawa inda syira. Kalau ketika membeli hewan semacam sapi atau kambing, dia punya niat dalam hatinya untuk dikurbankan. Itu tidak menjadi nadar. Bukan nadar. Bukan nadar, artinya pada saat dia punya niatan tersebut kok ternyata hewannya aib, ya bisa diganti. Harus diganti. Kalau mau berkorban. Kalau memang mau tetap membulatkan niat untuk. Jadi kalimat nadar itu bagaimana yang sebenarnya? Ya, nadar itu pernyataan, iltizam, pernyataan diri, sebuah kesanggupan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih. Komitmen yang kuat kira-kira. Kalau dalam bahasa Arabnya itu bisa langsung nadar, nadar tuh gitu, saya nadar, atau lillahi alayya an udhiyya. Saya membebankan kepada diri saya untuk menadarkan. Ya. Walaupun tidak ada orang yang tahu. Tidak ada hubungannya dengan orang. Oh. Dia pernyataan dirinya sendiri kepada Allah. Maka dari itu kalau sudah hewan dinadarkan, maka semenjak dia menyatakan nadar itu, barang tersebut sudah bukan miliknya lagi. Dia hanya sekedar merawat, menjaga sampai pada hari penyembelihan. Ya, ini biar lebih konkret ya. Misalkan saya punya kambing. Salah satu dari kambing saya itu saya nadarkan. Jadi menentukan ya. Menentukan saya sudah. Ya? Ini apa namanya yang paling tua misalkan. Yang paling tua ini saya nadarkan dikorbankan. Nah itu sudah menjadi nadar muayyan. Sejak itu juga sudah nadar. Ya penyembelihannya tentu nanti di waktu kurbanan. Nanti sementara waktu menjelang hari H ternyata kena penyakit. Itu dalam kitab fikih dibahas itu, sepakat ulama mazhab Syafi'i itu sah sebagai kurban. Oh, tetap boleh. Tetap harus disembelih malah. Harus disembelih karena memang nadar. Iya, karena itu sudah nadar. Jadi beda antara nadar dengan yang belum dinadarkan. Jadi mengesampingkan aib itu. Bukan mengesampingkan dari mana? Ya, karena katanya para ulama fikih itu, ketika hewan itu dinadarkan, pada saat itu misalnya masih salimah, masih tidak ada penyakit. Iya, sehat. Penyakit yang tentunya yang mengganggu pada keabsahan kurban. Maka pada saat itu sudah lepas tanggung jawab atau sudah lepas kepemilikan barang tersebut dari dirinya. Adapun nanti di tengah-tengah tiba-tiba ada penyakit, itu bukan soalnya yang bersangkutan, bukan soalnya dia yang bersangkutan. Maka tetap disahkan sebagai kurban. Oh, berarti harus disembelih tetap. Ya. Oh. Berbeda kalau pada saat sakit sudah dinadarkan. Nah itu ulama khilaf itu antara Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Syamsuddin Ar-Ramli atau Ramli Shogir dalam kitab Tuhfah dan Nihaya. Beliau menyatakan kalau nadarnya kepada hewan yang sudah ada aibnya dinadarkan, itu tidak jadi nadar tapi tetap wajib disembelih. Karena memang tidak memenuhi syarat udhiyah ya. Mau dikatakan kurban memang tidak mencukupi syarat, karena pada saat dinadarkan sudah aib. Sudah memang tidak ada, Memang sudah aib. Jadi tidak bisa dianggap kurban, tapi wajib disembelih karena nadar. Dan katanya para ulama, tetap alokasinya itu atau distribusinya itu, perlakuannya kita kepada hewan tersebut tetap sebagaimana hewan kurban. Kal udhiyah kalau bahasanya fikih. Sebagaimana kurban. Jadi tetap dibagi-bagikan kepada orang-orang fuqara masakin. Artinya sebagaimana kurban biasa, tapi tidak dikatakan kurban. Jadi contohnya gini,
misalkan besok kan sudah lebaran nih Kiai. Jadi hari ini karena kambing saya masih sakit, jadi saya sudah tidak berharap kesembuhannya lagi, atau mungkin memang kalaupun sembuh lama. Ya sudahlah, saya nadarkan kambing ini akan disembelih. Padahal itu tidak memenuhi syarat. Mungkin memang ada orang yang begitu ya. Ya itu sah sebagai nadar Oh. dan harus disembelih, tapi tidak atas nama kurban. Tapi pentasrufannya seperti kurban. Tapi diberlakukan sebagaimana kurban. Oh. Ya karena ada dua sisi kan. Ada dua sudut pandang. Dari sudut pandang udhiyahnya tidak sah, tapi dari sisi nadarnya dia sah. Oh. Jadi ada dua pengikat lah. Satu pengikatnya lepas, tapi yang satu sisi yang masih ada, yaitu nadarnya itu. Atau contohnya sebaliknya. Sekarang saya punya sapi atau kambing sakit. Karena sakit 2 hari 3 hari saya nadar kalau kambing saya ini sembuh tak kurban, tak jadikan kurban. Ya udah. Nadar. Sementara setelah sampai waktu kurban tanggal 10, 11, 12 Sembuh. belum sembuh. Ya nanti kan kalau sembuh kan masih ada tahun besok. Berarti Dia itu kan nggak bilang tahun ini. oh iya. Kalau misalkan bilang tahun ini, Ya enggak jadi. karena memang belum, Nadarnya belum nggak jadi memang. karena nadarnya sampai sembuh. Kalau Nadarnya sembuh. sampai sembuh kan kalau sembuh. Kalau nggak sembuh berarti kan nggak nadar. Oh iya benar. Nggak nadar. Atau misalkan mati lah. Gugur berarti kan lah. Kan nadarnya sampai sembuh. Kalau Iya, kalau kalau sembuh. mati kan berarti nggak sembuh. Oh, iya, karena persoalan nadar itu sangat krusial di masyarakat, Kiai, karena memang semenjak kita mengatakan atau menginformasikan kepada orang lain, misalkan contoh konkretnya itu saat kita menggiring sapi ataupun kambing kita, kemudian orang bertanya, ini mau dibuat apa? Ini mau saya kurban. Nah itu masuk nadar, Pak? Ya menurut mayoritas ulama memang itu dianggap nadar, dianggap pernyataan sebagai nadar, Mentakyin. dianggap komitmen sebagai nadar. Ya tapi ada sebagian ulama yang kalau cuma ditanya kemudian jawab, itu tidak semerta-merta dianggap nadar. Ya. Oh itu cuma ditanya Oh, iya, jawab iya, kan, namanya juga orang nanya. Iya, Mau iya. dibuat apa? Dibuat kurban ya kan? Iya. Tapi dia tidak Ikhbar saja, dibuat apa? Ikhbar saja, kabar saja, bukan insya. Beda ikhbar dengan insya. Insya itu pernyataan, bukan informasi. Pernyataan memang pernyataan bahwa ini mau dijadikan kurban. tanpa ditanya orang jadi nadar dengan menyatakan bahwa itu nadar. Iya. Tapi umumnya masyarakat yang sekitar kita itu memang nadar nggak nadar, memang mereka kadang punya anggapan memang nggak mau makan sama sekali. Kan bedanya kurban nadar dengan kurban yang bukan nadar. Oh iya itu Kalau bedanya kurban gimana? Nadar itu kan nggak boleh dimakan sama sekali. Oh Memang iya, nggak yang boleh. berkorban itu enggak boleh memang. Yang berkurban Haram intinya, memang. nggak boleh ya. Dirinya apa dengan keluarganya? Dirinya yang berkurban itu. Dengan anaknya boleh. Ya boleh kan. Yang berkorban kan, yang bernadar kan dia. Iya. Nah, sementara kalau yang sunnah, yang kurban sunnah, Ya. dia itu disunahkan malah makan. Oh, mengambil sebagian. Sebagian lah, makan disunahkan mengambil bagian hati jeroan gitu, hati gitu. Oke. Disunahkan sedikit aja. Yang lain dibagi-bagikan. Oke. Jadi Jadi orang masyarakat kita itu kadang nggak mau makan gitu. Ya jadi solusinya kira-kira gimana Ki untuk karena memang tahun ini itu banyak yang terkena penyakit, utamanya sapi. Sebagian masyarakat sangat khawatir itu tidak sah. Mungkin Kiai bisa menjelaskan penjelasan kepada mereka. Yang pertama bahwa kita harus melihat ya secara umum lah ya, bahwa kurban itu adalah syiar Allah pada hari-hari itu, pada hari-hari 4 hari itu. Oleh karena itu sampai Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam itu tidak memperbolehkan atau mengharamkan orang puasa pada hari itu. Ya kan? Pada hari puasa. Tasyrik itu paham nggak mana tasyrik itu? Kalau hari tanggal 10 kan Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Ya. Kalau di 3 hari berikutnya kan 11, 12, 13 kan hari tasyrik. Ya. Tasyrik itu artinya penjemburan daging-daging. Sampai dikatakan Idul Akbar, hari raya besar. Kalau Idul Asghar kan hari raya Idul Fitri. Kalau ini Idul Akbar karena ada penyembelihan kurban itu. Jadi wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Sya'airillah menegakkan syiar kurban pada waktu itu.
Dan itu juga sekaligus sebagai diyafatullah, sebagai suguhan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dilarang puasa. Sampai haram. Jadi memang harus makan waktu. Karena Allah ingin menyuguhkan makanan pada waktu itu. Nah, dan memang sehingga kalau namanya diyafatullah, ya tentunya yang dikasihkan harus yang terbaik. Ya itu Kiai. Dan itu berkenaan dengan daging. Makanya ulama fikih itu memberikan satu dobit, satu batasan bahwa batasan hewan atau batasan aib yang bisa menyebabkan atau batasan yang bisa mencukupkan untuk dijadikan kurban adalah selamat dari aib yang kiranya bisa mengganggu atau mengurangi daging dan beberapa yang dikonsumsi. Kayak masalah-masalah yang berkenaan dengan daging itu akan bermasalah. Telinga ini misalnya copot atau ada cacat lah. Ada cacat ya dari telinga. Padahal telinga kan kecil. Ya aurah itu tadi kan hanya picek. Itu juga tidak boleh karena ini diyafatullah, harus yang terbaik. Yang terbaik. Makanya ya hewan yang lebih gemuk yang lebih baik. Kenapa unta lebih baik dari sapi? Karena unta lebih besar. Kenapa sapi lebih baik dari kambing? Karena sapi lebih besar dagingnya kan. Kenapa kambing do'en, kambing domba dengan kambing kacang lebih baik kambing do'en? Karena kualitas dagingnya lebih baik. Jadi memang permasalahannya itu di daging. Semakin dagingnya berkualitas, semakin utama. Dan ketika ada masalah yang berkaitan dengan daging, walaupun hanya kecil, misalnya kayak tadi kan mata kan hanya hal-hal yang kecil. Yang penting nampak jelas, itu bermasalah. Karena suguhan Allah itu harus terbaik. Suguhan manusia aja. Orang ada tamu kemudian dikasih suguhan itu yang terbaik. Ya. Jadi memang benar-benar harus tidak ada. Apalagi memang menurut anjuran pemerintah, hewan yang terkena PMK ini semestinya disembuhkan. Gitu. Adapun orang punya niat misalnya, kemudian kenyataannya kok ternyata ada aib sehingga tidak jadi kurban, itu kan niatul mukmin khairun min amali. Dalam hadis itu niatan orang mukmin kalau sudah benar bertekad niat, sudah keterima ya. Maka kebaikannya itu lebih baik daripada amal. Karena banyak orang mukmin kadang itu punya niatan, ada orang mukmin itu kadang punya niatan. Ternyata kenyataannya nggak jadi, tapi niatnya itu sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kira dengan niatan itu dia akan dapat pahalanya walaupun kenyataannya nggak jadi karena ada aib dan lain sebagainya. Itu berbeda dengan yang nadar tadi kan Kiai, yang sunnah maksudnya. Iya, yang sunnah. Iya. Makanya tadi saya bilang niat. Iya. Niat itu kan bukan nadar, baru niat saja. Jadi yang nadar tetap saja harus disembelih. Kalau nadar itu tetap harus disembelih. Oke, terima kasih banyak Kiai. Ya. Dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan memberikan informasi tambahan kepada kita semua, utamanya umat muslim yang akan berkurban sebagai referensi untuk bagaimana sikap yang harus diambil ketika terjadi PMK, atau itu apakah itu ringan ataupun berat, apakah itu nadar atau udhiyah sunnah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.